Halo cuy, selamat datang di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan sharing ke kalian 10 rekomendasi manhwa terbaik yang sudah pernah saya baca. Dan kalian harus mencoba baca setidaknya satu kali cuy. Nah, untuk listnya kali ini gue bakal share manhwa dengan karakter utama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhwanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Solo Book Player. Solo Book Player menceritakan kisah tentang Shin Tae-pung yang dimana meninggal karena kecanduan game dan tersadar hidup kembali dalam tubuh Raja Tama dalam dunia game yang dia mainkan. Sekarang ia hidup sebagai Jared, raja yang banyak melakukan kesalahan setelah kematian ayahnya. Shin tentu harus memperbaiki satu persatu kesalahan yang Jared lakukan dengan cara menjadi sosok raja yang baik bagi masyarakat sekitar. The Max Level Hero Has Returned. Menceritakan tentang ada seorang pangeran lemah dari kerajaan rendahan bernama Devi. Setelah dia jatuh koma, jiwanya dialihkan ke kuil tempat para pahlawan. Dia dilatih oleh para pahlawan dan mencapai level tertinggi sampai akhirnya dia pun kembali. Dia bilang, "Tunggu saja kalian, aku pasti akan menghadapi kalian semua." Sebuah kisah menyegarkan kehidupan royal dan aksi balas dendam oleh sang pangeran telah dimulai. Ceritanya sendiri menarik, didukung art yang cukup baik, namun sayang penokohannya terkesan datar. MC sendiri sangat kuat, badass, dan agak naif. SSS Class Suicide Hunter menceritakan tentang Gong Jakim memiliki kemampuan yang bisa meniru kemampuan orang lain dengan cara mengorbankan nyawanya sendiri. Awal cerita bermula ketika ia dibunuh oleh pemburu nomor 1 berjuluk Kaisar Api. Uniknya, insiden tersebut membuatnya mendapatkan keahlian yang bisa menyalin kemampuan orang lain setelah ia bangkit dari kematiannya. Kemampuan unik Gong Jakim tersebut ia gunakan untuk mengatasi berbagai kompetisi yang ada dan naik ke puncak untuk menjadi hunter terbaik yang pernah ada. Return of the Frozen Player. Manhwa Return of the Frozen Player adalah tentang bos monster terakhir yang hidup di pedesaan First Queen. Seo Joon-ho juga mencoba untuk mengalahkannya, tetapi sebagai hasilnya, ia terpaksa harus berakhir dengan dibekukan secara kriogenik. Pada usia 25 tahun, ia akhirnya bisa mengetahui misteri dan rahasia bahwa teman-temannya memiliki beberapa patung es yang keras dan dingin. Lambat laun ia pun memperoleh dan mengembangkan Frost Egg, dan akibat iblis yang mengancam hidupnya akhirnya menyebabkan ia membuang nama Spectre yang sekarang legendaris. Ia pun memutuskan untuk pergi dan memasuki gerbang sebagai pemain baru hingga petualangannya dimulai lagi dari awal. Solo Auto Hunting menceritakan tentang dunia yang diserang oleh monster yang mengalir dari fraktur. Dan pemburu yang berburu monster itu adalah pekerjaan paling didambakan di dunia saat ini. Suatu hari, Oh Hyung Sung yang bekerja paling keras dari hari ke hari sebagai pekerja di restoran daging membangkitkan kemampuan untuk secara otomatis berburu monster dengan teknik dan kecakapan fisik sempurna seperti di game MMORPG ketika dia menekan tombol berburu otomatis yang muncul di depan dia. The Return of the Eggless Magician. Sudah bertahun-tahun sejak aku berlumuran darah untuk kerajaan pasukan dan kaisarnya Ragnar. Saya ingin kembali ke kampung halaman saya dan menjalani kehidupan yang tenang seolah-olah bertobat atas dosa-dosa saya. Namun kamu adalah penyihir kelas 8 yang hebat yang mampu menggulingkan aku dan kekaisaran kapan saja. Bagaimana aku bisa membiarkan monster sepertimu tetap hidup? Setelah dikhianati di ambang kematiannya oleh Ragnar yang merupakan teman dan juga kaisarnya, dia menikam jantung saya dengan belati yang memiliki sihir waktu diterapkan kepadanya. Penebusan yang saya inginkan adalah mengembalikan semuanya ke tempatnya. Dungeon Reset menceritakan tentang kehidupan Daun menjadi rumit setelah ia dipanggil ke dungeon di mana ia harus memainkan peranan yang sangat mematikan.
mengalahkan monster jahat yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Ketika ia terjatuh dalam jebakan dan bertahan setelah sebuah glitch reset dalam game, ia mulai memperoleh kemampuan yang acak namun sangat membantu. Kini Dawn dituntut untuk lebih kreatif menggunakan keahliannya tersebut agar bisa kembali ke rumahnya. Tak sendirian, ia pun ditemani dengan asisten haus darah dan tupai tanah yang menggemaskan dalam perjalanannya. Return Survival. Manhwa ini bercerita tentang 6 bulan sebelum kejatuhan dunia. Namun apakah ini sebuah peluang atau pengulangan keputusasaan? Kemudian terjadi bencana, terdapat virus zombie yang menghantam bumi. Setelah melalui 3 tahun untuk bertahan hidup yang menghancurkan dan obsesif melalui puluhan krisis kematian, karakter ini akhirnya dijebak oleh para zombie dan tidak bisa bertarung lagi. Kemudian ia terbangun lagi kembali ke 6 bulan terakhir sebelum virus zombie pecah. Mulainya dalam 6 bulan ke depan, dunia yang damai ia akan musnah. Dan hanya dia yang tahu kebenarannya. Terror Man. Terror Man adalah salah satu manhwa aksi terbaik dengan karakter anti-hero. Bercerita tentang Min Jung-woo yang memiliki kemampuan khusus melihat masa depan yang tidak menguntungkan. Min Jung-woo memiliki mata yang bisa melihat hal buruk yang akan terjadi kepada dirinya dan orang lain. Dari sana pun ia memanfaatkan kemampuannya tersebut untuk menyelamatkan dirinya dan orang sekitar, tentu dengan cara yang ekstrim yang tak terduga. Worn and Torn Newbie. Menceritakan tentang Liu Jin, pemain game VR veteran. Sayangnya akibat kecanduan game, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ia pun tersadar dan kembali ke masa lalu dengan tubuhnya yang masih muda. Walau kembali ke masa lalu tanpa pikir panjang, ia mulai kembali bermain game. Tentu Liu Jin memanfaatkan situasi itu dengan mencoba berbagai hal dalam game yang tidak pemain lain ketahui, karena hanya dirinya sendiri yang tahu ending dalam game tersebut. Ia adalah seorang veteran di game itu. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue end sampai di sini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.